saya mulai dari Bandung, dari Jakarta. Mohon maaf tidak disebutkan satu persatu. Terima kasih sudah hadir di webinar ini. Pada kesempatan ini, sebagaimana disampaikan oleh Pak Denny, host dari webinar Mageti, Masyarakat Geologi Tata Lingkungan Indonesia, saya akan membawakan materi Geowisata Dataran Tinggi Bandung dari Kusuma Dinata 1959 hingga Bramantio 2017. Nah, ini sebetulnya di dalamnya juga kalau bicara geowisata dataran tinggi Bandung ada Teh Bahtiar, harus disinggung nanti. Tadi seperti sudah disampaikan oleh Pak Denny, rencananya memang ini akan dibagi 3 bagian. Bagian pertama ini mendalami kisah Sangkuriang. Jadi di bagian pertama ini mungkin lebih banyak di dalam geowisatanya itu ke wisatanya, ke aspek non-geologinya, walaupun tetap kita nanti menjadikan geologinya sebagai aktor utamanya, tapi dalam pembahasan di bagian akhir, kita akan mencoba dari sisi budayanya, itu pun dari aspek legenda atau cerita rakyat. Ya, mudah-mudahan saya bisa menyampaikannya. Kemudian bagian keduanya nanti mungkin akan berbicara mengenai para perintis geowisata di Bandung setelah Pak Kusuma. Di situ ada Teh Bahtiar, ada Pak Budi Bramantio, dan bagian akhir nanti kita akan coba menyajikan bagaimana satu pendekatan untuk menyajikan geowisata, pemandu geowisata. Tapi mungkin bukan sekarang, yang bagian pertama ini kita khusus untuk Sangkuriang karena masalah waktu ya. Lanjut, ini CV saya sudah sampaikan dari Pak Denny. Lanjut. Ya, jadi sebagaimana dari judulnya, untuk geowisata ini mau tidak mau kita harus membahas tentang nilai-nilai keragaman geologi yang menjadikannya sebagai warisan geologi. Di mana warisan geologi itu adalah menjadi aktor utama atau daya tarik atau inti dari geowisata. Tanpa ada warisan geologi, geowisata tidak bisa dilaksanakan ya, atau tidak kurang menarik gitu ya. Kemudian yang bagian kedua tentang geowisata itu sendiri, bahwa geowisata itu tidak hanya geologi, melainkan meliputi juga ada keragaman hayati hingga budaya. Bahkan sesuai dengan kata geowisata itu sendiri, aspek wisata dalam geowisata itu lebih banyak sebetulnya porsi disampaikan pada saat pemanduan geowisata. Kemudian yang bagian tinggalnya kita melihat bagaimana sebetulnya geowisata sudah mulai dirintis di Bandung ini oleh Profesor Kusuma Dinata tahun 1959 ya, melalui karya tulisnya waktu itu. Kemudian ada pada masa sebelumnya kita lihat sedikit. Kemudian yang keempat, nah ini yang bagian intinya, bagaimana berbagai tafsir dari cerita Sangkuriang sebetulnya sudah banyak ditulis, menunjukkan kisah itu memang populer dan dikenal di Nusantara ini ya, tidak hanya di sekitar Bandung. Salah satunya yang akan saya sampaikan di sini adalah bagaimana kisah Sangkuriang dalam tafsir hermeneutika dari HR Hidayat Suryalaga tahun 2005. Bagian 5, bagian terakhir penutup dan diskusi. Lanjut. Ya, lanjut saja saya kira. Jadi lanjut, warisan geologi yang menjadi daya tarik dari geowisata atau yang menjadi sesuatu geowisata bisa dilaksanakan itu kan berangkatnya dari keragaman geologi, di mana keragaman geologi sudah banyak disampaikan, terdiri dari bagian yang besar, yang kasat mata, bentang alam, sampai ke bagian yang harus diteliti di laboratorium, ya, seperti fosil, kristal, mineral gitu ya. Jadi tetap walaupun mencakup berbagai bahan geologi dan proses geologi, yang pertama itu yang bisa dilihat adalah bentang alam atau landscape. Dan nanti mengkerucut ke bagian yang paling kecil. Selanjutnya, keragaman geologi ini dinilai sehingga menjadi warisan geologi, menjadi sesuatu yang harus diwariskan dari generasi ke generasi karena kandungan nilainya yang semakin banyak, kandungan nilainya semakin tinggi nilai dari warisan geologi itu. Di Indonesia untuk menilai itu sudah ada standar teknis inventarisasi keragaman geologi dan identifikasi warisan geologi dari Pusat Survei Geologi dan Geologi. Di sini Pak Asep hadir, salah satu yang menyusun dokumen tersebut ya. Tapi lanjut Pak Denny. Tapi juga di literatur tentang warisan geologi, tentang nilai ini banyak juga yang dibicarakan. Nanti akan kita lihat. Jadi warisan geologi adalah keragaman geologi suatu lokasi atau area yang mengandung nilai lebih sebagai suatu warisan.
karena menjadi rekaman ya atau catatan peristiwa di bumi yang pernah sedang terjadi sehingga penting bermanfaat untuk penelitian pendidikan kebumian. Ini salah satu definisinya. Jadi mudahnya keragaman geologi yang memiliki nilai langka, nah kelangkaan, keunikan, indah dan mudah rusak sehingga harus dikonservasi itu menjadi warisan geologi. Ada juga definisi yang menyatakan keragaman geologi yang memiliki potensi untuk rekreasi dan keberadaannya berkaitan erat dengan sejarah budaya itu juga dapat dipahami sebagai sebuah warisan geologi. Lanjut. Jadi intinya warisan geologi itu adalah keragaman geologi atau elemen bumi yang setelah dinilai perlu diwariskan dari generasi ke generasi karena berbagai manfaatnya. Kemudian menjadi jejak penting biasanya ya sejarah karena memiliki nilai keunikan, kekhasan, kelangkaan, dan mengagumkan. Biasanya juga di suatu warisan geologi itu juga suka terdapat keunikan keragaman hayati dan juga sejarah dan budaya. Lanjut. Ya, lanjut Pak Deni. Nah, ini salah satu contoh warisan geologi yang ada di Ciletuh, Palabuhan Ratu UNESCO Global Geopark, yang paling kiri, yang kiri Curug Cikaso dan yang kanan Geser Cisolok ya. Ini di Sukabumi. Lanjut. Nah, ini dia nilai-nilai itu sebetulnya banyak sekali. Gray dalam suatu publikasi tahun 2005 mengidentifikasi ada 30 nilai-nilai yang mungkin dikandung oleh suatu warisan geologi. Ke-30 nilai itu dibagi menjadi 6 kelompok. Ada yang nilai intrinsik, ini suatu nilai yang tidak tergantung kepada yang lain, nilai dirinya sendiri. Kemudian nilai budaya itu bisa meliputi cerita rakyat, nah di mana nanti Sangkuriang masuk ke sini, atau folklore, arkeologi, sejarah, spiritual, dan sensasi lokasi. Kemudian yang ketiga, kelompok nilai estetika itu bisa mencakup landscape setempat, geowisata. Nah, geowisata itu masuk ke nilai estetika kalau dalam klasifikasi dari Gray ini ya. Aktivitas bersenang-senang atau rekreasi, jarak jauh, volunteer, dan inspirasi artistik. Bangsa bikin film, bikin apa di situ yang bernilai artistik itu masuk ke nilai estetika. Kemudian juga ada nilai ekonomi, seringkali berimpitan antara nilai ekonomi dengan nilai estetika atau nilai budaya tadi ya, ada di situ energi, mineral, industri, mineral logam, mineral untuk konstruksi, batuan mulia, dan lain. Misalnya saja Pulau Belitung itu nilai ekonominya juga tinggi sebetulnya ya. Di samping juga nilai ilmiah dan nilai estetika juga tinggi sehingga jadi geopark. Kemudian ada nilai fungsi khusus, misalnya saja berkaitan dengan landasan atau penyimpanan untuk daur ulang, kesehatan, dan lain-lain ya. Kemudian juga ini nilai ilmiah ini yang paling mudah dipahami, riset ilmu kebumian, sejarah, riset pemantauan lingkungan, pendidikan, dan pelatihan. Lanjut. Kira-kira pergambarannya. Nah, untuk Badan Geologi sebagai institusi pemerintah yang menjadi rujukan di dalam pengembangan warisan geologi atau penilaian warisan geologi, mengelompokkan ini menjadi 4 saja. Ada nilai ilmiah atau nilai ilmu pengetahuan, nilai lingkungan, budaya, nilai ekonomi, nilai estetika. Pak Asep dari Pusat Survei Geologi nanti mohon koreksi ya kalau saya salah nih. Kemudian ini mungkin satu karakter dari warisan geologi itu tidak dapat diperbaharui, maka diperlukan perlindungan atau konservasi. Di antaranya kita di pemerintah kita sudah ada Permen Kawasan Cagar Alam Geologi nomor 32 tahun 2016. Ini sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang tentang Penataan Ruang. Ini suatu instrumen ya untuk melindungi dari sisi regulasi. Yaitu aksinya adalah geokonservasi, merupakan bagian dari geokonservasi. Lanjut. Nah, ini contoh dari nilai ilmiah, misalnya Pak Sutikno Bronto tahun 2010 mengelompokkan gunung api yang ada di Jawa Barat seperti ini. Jadi ada klaster Cibaliung gitu ya, ada Bayah Pongkor, Danau, ada Bogor Purwakarta, ada klaster Bandung yang meliputi tidak hanya Bandung, ini sampai ke Tasikmalaya ini menurut Pak Sutikno Bronto, dan juga ini di bagian selatan Jawa Barat ya. Lanjut. Kemudian juga satu pendekatan penyampaian proses geologi dari zaman miliaran tahun yang lalu, ratusan juta tahun yang lalu, hingga sebetulnya kalau dalam bentuk PowerPoint ini berupa animasi ya, bergerak.
dipakai untuk menggambarkan nilai pengetahuan dari suatu kawasan geologi, bahwa tempat kita berada sekarang ini ternyata sudah melalui proses yang panjang perjalanannya. Karena itu memang patut untuk dikonservasi ya, apabila memang penting sekali di situ fenomena-fenomena yang ada berkaitan dengan sejarah keberadaan kita semua atau masyarakat di situ ya. Lanjut. Nah, ini saya menggambarkan waktu menjelaskan Galunggung, ini satu proses bagaimana terjadinya Gunung Galunggung ya. Ini juga animasi pada aslinya, cuman ini dalam bentuk PDF. Jadi tampilan-tampilan seperti ini mungkin kita perlukan sekarang untuk lebih mengenalkan geologi ke masyarakat non-geologi ya, bagaimana bisa disampaikan, digambarkan, divisualisasikan proses penunjaman sampai munculnya magma, gunung api, sehingga kawasan yang di situ memiliki nilai warisan geologi itu memang perlu dikonservasi. Ini nilai pengetahuan. Lanjut. Nilai lingkungan ini berkaitan juga bahwa kawasan geologi itu di atasnya sering berkembang ekosistem yang unik, yang mengandung flora fauna yang juga penting atau endemik gitu ya. Juga ekosistem sebagai penyimpan dan sumber air, sebagai kawasan lindung untuk kawasan lainnya seperti hutan, pegunungan, dan sebagainya. Ya, itu nilai lingkungan dari suatu keragaman geologi yang dinilai untuk menjadi warisan geologi. Nah, salah satunya ini di Tasikmalaya, ada satu jenis pisang yang biasanya kalau pisang pada umumnya kan runtuhannya apa namanya itu, runtuhnya itu biasa ke bawah. Kalau pisang ranggap ini ke atas ya. Pisang ranggap nih namanya, kurang P ya. Jadi dia seakan-akan kuat sekali ke atas gitu ya. Tidak seperti pisang biasanya. Ini endemik di Galunggung ya. Itu nilai lingkungan dari suatu kawasan ragaman geologi. Lanjut. Kemudian nilai budaya ini juga tak heran ataupun udah umum sekali, biasa di suatu fenomena geologi yang menarik itu juga berkembang tinggalan-tinggalan budaya ya. Salah satunya ini di Bogor ya. Ada batu tapak Mula Warman, ini sangat terkenal sekali ya. Dan bahkan di Bogor itu sangat menarik kajian Pak Denny dan saya, bisa ada relasi antara jenis batuan dengan zaman sejarah di mana masyarakatnya memanfaatkan batuan tersebut. Misalnya saja di zaman yang 3000 tahun yang lalu itu, di mana batuan di situ masyarakatnya belum ada tulis-menulis, baru memanfaatkan batuan. Kebetulan batuannya itu batuan yang melembar, ya, suatu hasil dari seed joint gitu ya. Itu di situs Cibalai di Bogor. Kemudian generasi berikutnya, ketika zaman kerajaan ini menggunakan batuan yang lebih membulat seperti yang digunakan oleh Purnawarman dalam membuat situs ini. Jadi dan kesininya lagi di zaman Islam itu nisan-nisan yang gunakan itu batuannya beda lagi bentuknya. Jadi ini sangat menarik untuk kajian hubungan antara batuan dengan sejarah. Sesuatu yang perlu diwariskan di situ ya. Nah, ini kalau nilai estetika mencakup pemandangan yang indah, salah satunya lanskap Galunggung, ini dilihat dari Tasikmalaya ya. Lanjut. Nah, semua itu setelah dinilai dengan tadi berbagai perangkat penilai itu nanti melahirkan warisan geologi yang perlu dilindungi, yaitu dengan aksinya yang disebut dengan geokonservasi. Ya, upaya atau aksi agar keragaman geologi penting yang menjadi warisan geologi itu tadi dapat dibariskan. Jadi ini yang sedang ini oleh institusi kami di Badan Geologi, bagaimana geokonservasi jadi untuk satu geopark geowisata itu tidak hanya pariwisatanya, tapi juga dilaksanakan geokonservasinya atau konservasi terhadap warisan geologinya itu juga harus sejalan dengan wisata dan dengan kegiatan lainnya. Lanjut saja, saya kira untuk dokumentasi saja. Lanjut. Ya, ini regulasi berkaitan dengan konservasi. Bisa dilanjut saja, Pak Denny, sebagai ya. Kemudian sekarang tentang geowisata. Lanjut. Jadi geowisata itu lanjut. Ini salah satu destinasi geowisata di Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu, GSRC Solok. Jadi banyak sekali definisi tentang geowisata. Ada yang mengkaitkannya dengan budaya, ada juga yang menitik beratkan kepada
wisata untuk landscape dan geologi ya. Dan ada juga yang menekankan kepada fasilitas interpretasi ya dan pelayanan interpretasi titik beratnya. Ya. Tapi lanjut demikian juga ini masih tentang definisi geowisata. Dari semua itu ada dua catatan yang perlu diingat saya kira atau yang mudah diingat bahwasanya saya memilih definisi yang dari workshop geowisata dari P3G tahun 1999 yang lebih mudah ya untuk diingat bahwa geowisata adalah pariwisata yang memanfaatkan seluruh aspek geologi. Itu saja ya yang lebih mudah diingatnya. Kemudian catatan kedua yang penting barangkali ini bahwasanya geowisata itu tidak hanya geologi, dia bahkan mencakup geografi, sosioekonomi. Masih definisi, Bang. Kembali ke slide sebelumnya sebentar. Ya, yang kedua ini berkaitan dengan geowisata itu mencakup yang bidang yang lebih luas. Jadi dari mulai sosioekonomi, budaya, masyarakat, sosial masyarakat ya. Dan, jadi intinya geowisata membentang dari mulai geologi sampai kepada budaya. Lanjut. Sebagai contoh, lanjut. Ya. Nah, ini satu tampilan dari geowisata. Di sini Pak Awang sedang menjelaskan fenomena geologi di Raja Ampat. Nah, di bawahnya adalah Pak Budi Brahmantio almarhum ini menjelaskan lava di kawasan Geopark Batur di Bali. Ya. Yang sebelah kanan ini di negara Oman, bagaimana suatu ciri khas dari geowisata itu adalah kawasan yang biasa jadi destinasi geowisata itu adalah ada papan penjelasan seperti ini. Ini untuk geopark menjadi suatu syarat. Papan penjelasan tersebut harus ada di setiap geosite. Nah ini satu contoh ya. Jelas yang sebelah kiri ini bukan geowisata. Di sini tidak mungkin melakukan geowisata karena begitu crowded ya, berdesak-desakan. Jadi ini ya. Sedangkan lanjut di sebelah kanannya itu contoh. Nah di suatu lokasi yang sama ini mungkin di sini bisa disebut sebagai geowisata karena pemandu dapat dengan tenang menjelaskan fenomena geologi yang terjadi di kawasan ini. Jadi ini satu syarat juga bahwa geowisata itu memang sangat memerlukan disiplin penyelenggaraan pariwisata. Karena tidak mungkin nanti kalau tidak disiplin tidak bisa dilaksanakan syarat-syarat geowisata. Jadi ini kira-kira secara rangkumannya ciri geowisata itu berbasis geologi dan memberikan informasi geologi kawasan tujuan atau destinasi. Kemudian menyampaikan interpretasi atas fenomena geologi lainnya dari kawasan destinasi, mengintegrasikan informasi bidang lainnya, ini penting sekali dalam geowisata, dan tentu saja harus memberi manfaat kepada dan melibatkan masyarakat lokal dan memperhatikan kepuasan pengunjung. Jadi ini aspek-aspek pariwisatanya. Nah, sedangkan tujuannya nanti silahkan saja dipelajari. Ini intinya bahwa dengan geowisata itu ada aspek konservasi, edukasi sampai kepada keuntungan ekonomi khususnya bagi masyarakat setempat. Lanjut. Ya, lanjut. Kemudian, nah mengapa geowisata? Banyak alasan ya kenapa geowisata kita perlu dikedepankan. Di antaranya karena ada memungkinkan peningkatan kesejahteraan warga setempat ya dengan penyelenggaraan geowisata tersebut. Kemudian juga masyarakat lokal turut dihargai sehingga mereka bisa aktif memelihara dan mengembangkan destinasi geowisata tersebut. Kemudian bisa mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan berbasis pada kearifan lokal, mendorong pengunjung untuk menghargai lokasi objek geowisata tersebut dan memberikan kesan dan pengalaman khusus yang berbeda dengan kegiatan wisata pada umumnya. Ya, lanjut. Kemudian juga kenapa geowisata ini sebetulnya kalau lihat tabel ini dari sini, dari bawah ke atas ini, dari sisi pengunjung ini semakin sedikit ya. Tapi dari sisi kepakaran, memerlukan kepakaran semakin tinggi dari bawah ke atas, dan dari sisi ekonomi juga dimungkinkan memperoleh ekonomi yang lebih tinggi, makin ke atas makin tinggi. Kira-kira geowisata ada di bagian tengah ini. Jadi pengunjung tidak terlalu banyak, juga tidak terlalu sedikit, dan bisa diharapkan tinggal di destinasi wisata atau datang berkali-kali ke destinasi wisata tersebut sehingga bisa lebih lama berada di suatu destinasi wisata.
Ya, idealnya seperti itu. Lanjut. Kemudian kenapa geowisata ini juga secara ekonomi bisa menghasilkan ini 10 UNESCO Global Geopark yang pada tahun 2017 memperoleh kunjungan paling banyak ya, ini dalam juta orang ini dalam 1 tahun. Di sini rekornya barangkali di Cina ya dengan 37 geopark dengan 21 juta pengunjung, sampai di Korea ya. Indonesia belum masuk ke list 10 besar ini. Ini sumber dari Pak Menteri Pariwisata pada waktu itu pada tanggal 12 Juli 2018. Lanjut. Jadi secara ekonomi juga menguntungkan sebetulnya. Lanjut. Nah, barangkali lebih dalam lagi kenapa geowisata ini adalah tentang kepuasan batin ya. Jadi menurut pakar atau geologiwan Swiss Albert Heim 1849-1937 bahwa memandang alam dengan pengertian akan membuat kita lebih takjub, lebih memuaskan kepada batin kita. Kemudian kita juga ingat seorang filosof Epictetus pernah menyatakan bahwa kebahagiaan bukan tentang apa yang kita hadapi, melainkan tentang bagaimana sikap kita atas apa yang kita hadapi. Ini juga mungkin bisa menjadikan alasan kenapa ada orang yang mau-maunya gitu berkunjung ke suatu lingkungan yang sulit dicapai, tapi dia memang karena mencari kepuasan batin. Nah, berikutnya ini mungkin nanti yang akan kita pada bagian berikutnya untuk geowisata Bandung kita akan membahas ini lebih mendalam, tapi secara singkat ini adalah tool atau alat dari Newsam dan Dowling yang dikembangkan oleh Pak Budi, almarhum Pak Budi Bramantio 2014, alat untuk bagaimana menginterpretasikan suatu destinasi wisata yang tadinya dari Newsam Dowling itu hanya bentuk proses dan wisata, ditambah lagi oleh almarhum Pak Budi dengan histori geologi, geodasar, dan geoplus ini, sehingga ada 6 ruang yang ada 6 topik gitu yang perlu disampaikan dalam suatu interpretasi geowisata. Dan di sini kita lihat bahwa aspek wisatanya menjadi lebih banyak lagi ya. Ada wisata, geohistori, juga geoplus ya. Silakan nanti bisa diperinci lebih lanjut, bisa dipelajari ini di setiap ini. Nanti kita akan membahas salah satunya yaitu barangkali di sini masuk ke geoplus di sini ya. Faktor pendukung geowisata ada geoarkeologi, legenda, mitos. Nah, ini Sangkuriang masuk di sini di geoplus. Jadi biasa disampaikan juga dalam suatu pemanduan geowisata setelah bicara bentuk proses geologinya itu, kita juga membawakan tentang legenda yang berkaitan dengan suatu destinasi yang kita kunjungi. Lanjut. Nah, ini tentang dataran tinggi Bandung. Lanjut. Sebetulnya lanjut. Sudah ini gambaran dari digital elevation model ya, bentang alam relief dari dataran tinggi Bandung. Lanjut. Ya, lanjut. Nah, sebetulnya bukan hal yang baru geowisata di lingkungan dataran tinggi Bandung itu. Pak Kusuma sekarang Profesor Dr. R.P. Kusuma Dinata, Guru Besar Emeritus ITB, Geologi ITB itu pada tahun 1959, barangkali pada waktu itu beliau masih kuliah ya, sudah membahas tentang dataran tinggi Bandung yang di dalamnya tidak sekedar geologi, jadi ada unsur-unsur non geologinya, jadi sehingga sudah bisa kita sebut sebagai suatu rintisan perumusan ataupun narasi geowisata untuk dataran tinggi Bandung. Ya. Tapi jauh sebelum itu sebetulnya dataran tinggi Bandung juga sudah dikunjungi oleh beberapa wisatawan yang tidak hanya berkunjung, tapi dia membawa misi penelitian. Ya. Di sini sejak abad 19, khususnya tahun 1833 sudah ada kunjungan 3 ilmuwan Jerman ke Bandung. Ya. Ini catatan Malik Ar-Rahim. Juga perjalanan Jung Hoon juga bisa disebut sebagai bagian dari suatu geowisata sebetulnya, karena Jung Hoon banyak mengapresiasi suatu lokasi yang dia kunjungi. Sedangkan secara terstruktur kita harus merujuk kepada interpretasi oleh ahli geologi Indonesia Pak Kusuma Dinata pada 1959 dalam tulisannya atau makalahnya Riwayat Geologi Dataran Tinggi Bandung. Ini dapat dirujuk di Perpustakaan Geologi. Jadi lanjut, saya kira hampir semua ahli geologi yang pernah berkunjung ke perpustakaan Pusat Survei Geologi Badan Geologi itu sudah pernah membaca tulisan Pak Kusuma, nanti kita lihat ya, yang menjadi cikal bakal geowisata di dataran tinggi Bandung. Nah, ini jauh sebelum Pak Kusuma, Jung Hoon telah mengumpulkan hasil surveinya dalam bentuk lukisan ya tentang gunung-gunung yang ada di Jawa ini ya. Ini suatu dokumen yang sangat berharga. Lanjut.
Salah satu isinya adalah tentang Situ Patenggang, ini lukisan Yung Hun ya, 1856 dalam Java Album. Sorry, ini salah nulisnya Java Album. Ini ada dokumentasinya di perpustakaan Pusat Survei Geologi ya. Lanjut. Nah, ini kita bandingkan dengan keadaan sekarang ya, relatif masih bisa ditelusuri ini apa yang dilukis oleh Yung Hun ini ya. Ini keadaan relatif sekarang. Ya, ini kemudian lukisan Situ Lembang ya, di kaki Gunung Burangrang, dilukis oleh Peter van Oort ya. Saya memperoleh dari Pak Malik Arahim. Kemudian lukisan tentang badak Jawa. Jadi pada masa itu, pada awal abad 19 ini masih ada badak Jawa ya. Dan sekarang kan di Bandung kita kenal ada lokasi, ada satu tempat namanya Ranca Badak ya, yang menjadi lokasi rumah sakit rujukan di Jawa Barat ini. Kemudian ini juga banyak artefak ya di lingkungan Bandung ini, hasil penelitian geologi yang di masa sebelum kemerdekaan ya. Lanjut. Kemudian kita kembali ke hasil penelitian Pak Kusuma. Jadi ini bukunya seperti ini, makalahnya ya, kodenya L5928, Riwayat Geologi Dataran Tinggi Bandung judulnya. Dan itu berisikan ikhtisar sejarah geologi dataran tinggi Bandung sejak Miosen sekitar 30 sampai 14 juta tahun yang lalu hingga sekarang, kuarter, yang memudahkan untuk mengingatnya. Secara kreatif beliau juga membandingkan umur geologi dengan umur kita ini supaya lebih memudahkan pemahaman waktu geologi ya. Kemudian memberikan ikhtisar pembagian waktu geologi era modern, mulai dari Oekium hingga Kenozoikum zaman sekarang ya. Dan memerinci Kenozoikum mulai dari tersier hingga kuarter untuk dataran tinggi Bandung. Lanjut. Ini kita kembali memori kita, para geolog pasti sudah mengenal makalah singkat dari Profesor Kusuma ini tahun 1959, yang waktu itu dia mungkin masih kuliah. Jadi kira-kira sejarah rincian geologi dataran tinggi Bandung sejak Miosen sampai sekarang dari makalah tersebut, ketika pantai utara Jawa masih berada di selatan Bandung, di Pangalengan ya, masih berupa dasar lautan Bandung itu sampai dengan 20 juta tahun yang lalu, ini periode tenang ya. Kemudian ketika Bandung menjadi pantai laut Jawa, sampai periode revolusioner, istirahat revolusioner lagi, pergeseran pantai ke arah Subang, seterusnya sampai ke utara ya. Kemudian pembentukan Danau Bandung, Delta Bandung, dataran tinggi Bandung ya. Itu kira-kira bagaimana Pak Kusuma menyajikan semua itu dengan secara populer ya. Lanjut, kemudian bahkan juga beliau memberikan deskripsi pembentukan kawah-kawah Gunung Tangkuban Perahu. Kemudian ini yang khasnya, yang udah mulai masuk kepada kategori geowisata. Jadi Profesor Kusuma atau Pak Kusuma pada waktu itu juga membahas kaitan antara legenda dengan kejadian alam dan memberikan pendapatnya sendiri sebagai sebuah contoh interpretasi hubungan antara legenda Sangkuriang dan pengetahuan geologi. Dalam hal ini kasus dataran tinggi Bandung. Jadi beliau menyampaikan membahas legenda Sangkuriang dalam uraian tentang sejarah geologi dataran tinggi Bandung, memberikan ulasan tentang kemungkinan melalui proses apa cerita Sangkuriang itu dihasilkan. Apakah cerita turun-temurun dari saksi mata peristiwa geologi yang membentukkan Bandung itu dalam kemasan legenda, atau sebagaimana halnya rekonstruksi geologi, cerita itu juga merupakan hasil logika, ya, sebuah hasil logika hanya berbeda dasar dari geologi dan berbeda pengemasannya, gitu ya. Kemudian memberikan suatu tantangan atas prediksi ke depan yang sudah dikisahkan dalam legenda mitos di masyarakat dan bagaimana menurut ilmu pengetahuan. Ini suatu tantangan diskusi dari Pak Kusuma pada waktu itu. Lanjut. Ya, lanjut. Jadi menurut Pak Kusuma, ramalan menurut legenda itu adalah pada suatu waktu jalan air keluar dari bendungan di Sanghyang Tikoro. Nah ini jalan pengeringan Danau Bandungnya masih di Sanghyang Tikoro ya. Kalau menurut pendapat Pak Hebat ya, terbaru bukan di situ, tapi lebih di atasnya lagi di Cirahong kalau nggak salah ya. Bagaimana ini jalannya air itu akan tersumbat oleh sehelai rambut atau sapu lidi ya. Apakah ini lava, kata beliau, yang akan dialirkan oleh orang, dalam hal ini beliau interpretasikan sebagai gunung api dalam Citarum, dan jika ini sudah terjadi maka kota Bandung dan sekitarnya akan kembali menjadi telaga.
Tentang persamaannya dengan kemungkinan ini ditinjau dari sudut ilmu geologi, hari depan yang akan membuktikannya, kata beliau ya pada tahun 1959. Bagaimana kemungkinan ini menurut ilmu geologi itu juga bahan diskusi kita. Ya, lanjut. Kemudian sekarang tafsir tentang hermeneutika tentang kisah Sangkuriang oleh Hidayat Suryalaga atau Suryalaga 2005. Jadi siapapun yang membawa wisatawan ataupun menjelaskan tentang mitigasi bencana di dataran tinggi Bandung itu pasti akan menceritakan atau menyinggung kisah Sangkuriang. Jadi kisah ini sudah sangat populer. Siapapun yang bercerita tentang Bandung pasti akan bercerita tentang kisah Sangkuriang. Secara umum kita ketahui bersama kisah itu menceritakan tentang seorang anak atau Sangkuriang yang jatuh cinta kepada ibunya, ya. Dan ibunya berusaha untuk menggagalkan upaya Sangkuriang dengan mengusahakan matahari terbit lebih awal, sehingga Sangkuriang batal atau tidak bisa memenuhi janjinya membuat telaga dan perahunya dalam satu malam. Ya. Kemudian perahu itu ditendang, danaunya dibobolkan, ya, dan perahunya terbalik menjadi gunung tangkuban perahu. Itu kira-kira singkat ceritanya. Lanjut. Atau ini dalam satu gambar dari mulai awal sampai ditendang perahu ini seperti ini ya. Bagaimana kisah Sangkuriang dalam satu lembar gambar ini seperti di sini ya. Kemudian catatan yang paling tua tentang kisah Sangkuriang ini ada dalam naskah kuno Sunda Bujangga Manik. Kira-kira di abad ke-15 atau awal abad ke-16. Dengan baris seperti ini. Lempang aing kabaratkeun, artinya aku berjalan ke arah barat. Datang ke Bukit Patenggeng, tiba di Gunung Patenggeng, sakakala Sangkuriang, tempat legenda Sangkuriang, masa deknya itu Citarum, saat akan memenuhi Citarum, burung tembei kasiangan tetapi gagal karena kesiangan. Itu catatan dari naskah kuno ya, catatan yang paling tua tentang kisah Sangkuriang. Lanjut. Kemudian karya sastra atau budaya yang mengangkat tema Sangkuriang sudah banyak sekali ya, juga film. Di sini tidak ditulis tentang film sebetulnya. Banyak sekali diantaranya ada Sangkuriang ya, Aceh Denik diambil dari Pleite ya, tanpa tahun. Kemudian Sangkuriang Dayang Sumbi dari Utu Tetang Sontani, ini berupa drama tahun 1953. Kemudian juga berikutnya Sangkuriang saja, masih dari Utu Tetang Sontani tahun 1959, dan seterusnya ya. Banyak sekali yang sudah menceritakan, menafsirkan, menceritakan kembali, mensarah atau mengomentari kisah Sangkuriang tersebut dengan kepemikirannya masing-masing ya. Lanjut. Demikian juga film dan skripsi, tesis banyak sekali yang membahas kisah Sangkuriang ini. Nah, yang akan saya bawakan pada sore hari ini adalah bagaimana penafsiran ulang kisah Sangkuriang oleh Hidayat Suryalaga 2005. Ini kita perlukan karena kalau kita hanya memegang cangkangnya saja, kulitnya saja, sebagaimana kisah itu dalam tersuratnya, ya, bagaimana ada manusia dengan hewan bisa melahirkan manusia, ini kan suatu hal yang tidak mungkin. Jadi perlu sebetulnya tafsir lain dari kisah Sangkuriang, tidak hanya tersurat sebagaimana diceritakan oleh masyarakat ya. Ini sumbernya dari kajian hermeneutika terhadap legenda dan mitos Gunung Tangkuban Perahu dengan segala aspeknya, orasi ilmiah ketika Hari Wisuda Mahasiswa ITENAS Bandung 28 Mei 2005 oleh Hidayat Suryalaga atau Suryalaga 2005 ya. Bahwa mitos itu menurut Pak Hidayat Suryalaga adalah lambang-lambang yang menginformasikan pengalaman manusia purba tentang kebaikan, kejahatan, perkawinan, dan kesuburan, dosa, dan proses katarsisnya. Kemudian dia mengutip pendapat ahli bahwa yang menyebutkan cerita anonim mengenai penjelasan mitos adalah cerita anonim mengenai penjelasan tentang asal mula sesuatu, nasib manusia, tingkah laku, dan tujuan hidup manusia, serta menjadi alat pendidikan moral bagi masyarakat pendukung kebudayaan tersebut. Lanjut. Nah, ringkas cerita Sangkuriang, sebagaimana diketahui, saya mohon izin, saya ulangi lagi. Jadi, ada seorang raja bernama Sungging Perbangkara, ini kira-kira gambarannya ini lukisan dari Profesor Ajat ya, pada presentasi di Badan Geologi. Pergi berburu di tengah hutan, sang raja kencing, mohon maaf, dan tertampung dalam tempurung kelapa. Seekor babi hutan betina bernama Wayung Yang, yang tengah bertapa ingin menjadi manusia, meminum air kencing tadi. Wayung Yang pun hamil, melahirkan seorang bayi cantik. Bayi itu diberi nama Dayang Sumbi atau Rarasati dan diserahkan ke keraton. Banyak para raja yang mengenangnya dan banyak yang tidak suka kepada Dayang Sumbi, iri karena keirian. Akhirnya Dayang Sumbi diasingkan ke hutan
ditemani seekor anjing bernama Situmang. Ya, lanjut. Dan di hutan Dayang Sumbi ditempatkan di sebuah dangau atau ranggon bahasa Sundanya, suatu bangunan tinggi dari tanah. Kemudian dia bekerja menenun ya. Menenun, suatu hari alat tenunnya atau toropong atau topongnya jatuh ya. Dan ketika itu Dayang Sumbi sedang malas, keluar perkataan, barang siapa yang mengambil topong itu, alat tenun itu, kalau laki-laki dia akan jadikan suami, kalau perempuan akan jadikan saudara, begitu. Kemudian si Tumanglah yang mengambilkan alat tenun itu, dan Dayang Sumbi adalah seorang perempuan bermoral. Dia sangat menepati janji ya. Nanti akan kita lihat juga bagaimana moral Dayang Sumbi itu ketika dia tahu bahwa laki-laki yang mencintainya itu adalah anaknya, dia juga tidak mau menikah dengan anaknya itu ya. Itu salah satu bukti bahwa Dayang Sumbi itu bermoral. Kemudian pada suatu hari Dayang Sumbi meminta ati rusak kepada Sangkuriang, dan pergilah Sangkuriang berburu ditemani si Tumang, tapi seharian berburu tidak mendapatkan yang dicarinya. Lanjut. Kemudian Sangkuriang membunuh si Tumang dan mengambil hatinya dan diserahkannya kepada Dayang Sumbi, tapi lama-kelamaan ketahuan karena si Tumang tak kunjung datang. Dayang Sumbi terus bertanya, akhirnya Sangkuriang berterus terang bahwa ati yang dimakannya tadi adalah atinya si Tumang. Ya. Maka Dayang Sumbi pun marah. Kemudian dia memukul kepala Sangkuriang dengan sinduk, dengan alat nasi ya, alat mengeruk nasi ya, sehingga ada bekasnya di dahinya. Dan Dayang Sumbi Sangkuriang pergi kelana sampai dia ke timur katanya, dan kembali lagi ke barat, ketemu lagi dengan Dayang Sumbi, ke tempat Dayang Sumbi, sampai ketemu Dayang Sumbi dan akhirnya jatuh cinta. Lalu sebagaimana kita ketahui, Dayang Sumbi tahu lama-kelamaan bahwa itu adalah anaknya. Lalu dia memperlambat ataupun menghindar dengan meminta syarat yang sangat berat kepada Sangkuriang, yaitu kalau ingin mengawininya harus membuatkan telaga dan perahu dalam satu malam untuk berlayar bersama ya. Berbulan madu lah kira-kira begitu, dengan membendung Sungai Citarum. Lalu Sangkuriang menyanggupinya, dan kita tahu akhir cerita dari itu adalah Sangkuriang terpedaya dengan akal Dayang Sumbi yang membuat seolah-olah fajar telah terbit, lalu ayam bersuara berkokok dan burung-burung bercicit ya, sehingga Sangkuriang merasa itu sudah siang, lalu menendang perahunya, membobolkan telaganya ya, dan seterusnya. Lanjut. Ya, lanjut. Nah, ini jadi Dayang Sumbi dengan cara menebarkan irisan buah rarang atau kain putih hasil tenunannya, sehingga seolah-olah fajar telah terbit. Lalu Sangkuriang menjadi gusar di puncak kemarahannya, bendungan yang berada di Sanghyang Tikoro, dijebolnya sumbat aliran Sungai Citarum, dilemparnya ke arah timur dan menjelma menjadi Gunung Manglayang. Lanjut. Lalu lanjut. Air Telaga Bandung menjadi surut kembali. Perahu yang dikerjakannya dengan susah payah ditendangnya menjadi Gunung Taman Perahu. Sangkuriang pun mengejar Dayang Sumbi yang mendadak menghilang di Gunung Putri dan berubah menjadi setangkai bunga jaksi. Adapun Sangkuriang setelah sampai di sebuah tempat yang disebut dengan Ujung Berung, akhirnya menghilang ke alam gaib atau ngahyang. Ya. Lanjut. Nah, Abah Surya atau Surya Elga pada tahun 2004 menuliskan tentang prinsip-prinsip hermeneutika untuk menafsirkan kisah-kisah banyak legenda ya, diantaranya dia Pancacuriga. Ini di kalangan masyarakat Sunda ini Pancacuriga ini terkenal lah. Kalau yang sering dengar wayang pasti udah tahu ya. Yaitu 5 bagaimana orang Sunda itu sering mengungkapkan sesuatu dalam 5 cara ya, silib, sindir, simbul, siloka, sasmita. Mungkin silib ini lebih rumit ya, memaknai sesuatu yang dikatakan tidak langsung, dikiaskan pada hal lain ya. Disalenggorkeun kata bahasa Sunda mah. Kalau sindir itu biasa kita tahu si sindiran ya, jadi penggunaan susunan kalimat yang berbeda tapi di situ ada cangkang, ada isi. Simbol, penggunaan bentuk lambang atau simbol. Siloka, penyampaian dalam bentuk pengandaian atau gambaran yang berbeda. Lalu sasmita mungkin hanya berupa suasana hati, mungkin ini dalam bentuk senyuman saja ya, yang terakhir ini ya, makin rumit juga ya. Jadi kaidah lainnya yang digunakan untuk menafsir kisah Sangkuriang itu adalah leksikografi, etimologi, semantik, semiotika, dan lain-lain dari perangkat ilmu bahasa ya, ilmu budaya. Lanjut. Jadi lanjut. Nah, kesimpulan dari hasil penafsiran Surya Laga 2005 itu menggunakan metode hermeneutika bahwa
legenda atau sasakala Gunung Tangkuban Perahu yang itu dimaksudkan sebagai suatu cahaya pencerahan. Ini berkaitan dengan arti kata Sungging Perbangkara ya. Nama raja kalau dalam kisah itu yang masih bimbang akan keberadaan dirinya, berkeinginan untuk menemukan jati diri kemanusiaannya itu Wayung Yang, babi tadi, babi putih katanya ya, gemuk, pontok ya. Hasil yang diperoleh dari pencariannya ini akan melahirkan kata hati nurani sebagai kebenaran sejati yang disimbolkan dengan Dayang Sumbi. Jadi Dayang Sumbi itu dalam penafsiran ini adalah hati nurani atau kebenaran sejati. Akan tetapi bila tidak disertai dengan kehati-hatian dan kesadaran penuh, dalam hal ini disimbolkan dengan taropong, tidak eling itu berarti taropongnya jatuh ya, maka dirinya akan dikuasai dan digagahi oleh kata hati sebagai kebenaran sejati. Jadi digagahi si tumang atau dikawini oleh si tumang. Ya, ini kalau nurani tidak disadari, tidak disertai dengan kehati-hatian, dengan kesadaran, akan timbul suatu kejahatan ya, dan akan melahirkan ego-ego yang egoistis, yaitu jiwa yang belum tercerahkan. Ini adalah simbol dari Sangkuriang. Jadi Sangkuriang ini dalam penafsiran hermeneutika Suryalaga ini adalah simbol dari ego-ego yang masih egoistis ya, masih mementingkan diri sendiri. Maka ketika sang nurani termakan lagi oleh kewaspasan, ini Dayang Sumbi memakan hati si tumang simbolnya, maka hilanglah kesadaran yang hakiki itu ya. Lanjut. Kemudian timbul rasa menyesal yang dialami oleh nurani, dilampiaskan atau ditumpahkan dengan cara memukul kesombongan rasio sang ego, yaitu kepala Sangkuriang dipukul. Tapi kesombongannya pula yang mempengaruhi sang ego untuk menjauh meninggalkan sang nurani. Keangkuhan rasio yang telah lelah mencari dengan melalui seantero jagat, ternyata kembali ke titik awal. Dalam kisah itu kan dia pergi ke timur, akhirnya kembali ke barat. Akhirnya menemukan sang nurani yang secara sadar ataupun tidak, itu tetap dicarinya. Ini adalah pertemuan Sangkuriang dengan Dayang Sumbi. Namun ternyata penyantuan antara ego dan nurani itu juga tidak mudah ya. Karena si ego ini, Sangkuriang ini masih terus hanya mengandalkan ilmu pengetahuan, lalu harus diuji oleh nurani itu dengan cara membuat telaga, yaitu suatu sumbangsih kepada kehidupan sosial ya. Pahil dan Suryalaga menggambarkannya dengan silih asih, silih asah, silih asuh. Nah, ini disebutkan telaga kehidupan sosial ini telaga Bandung yang diperoleh dengan membendung Sungai Citarum. Citarum sebagai simbol dari berbagai corak ragam manusia yang ada di cekungan Bandung itu ya. Ketuhanan jati dirinya pun harus dibentuk pula oleh sang ego sendiri dengan membuat perahu ya. Lanjut. Maka keberadaan sang ego itu tidak terlepas dari sejarah dirinya yang pokok asal mulanya itu Bukit Tunggul. Dalam agama Islam misalnya pohon itu adalah kata bahasa Arabnya sejarah, sejaratun ya. Jadi memang sudah biasa pohon itu dikisahkan sebagai asal usul yang berada sejak dari awal keberadaannya di timur sampai ke barat. Dikisahkan dalam kisah itu kan si Sangkuriang menebang pohon yang ada di timur dan tumbang ke arah barat ya. Ranting-rantingnya menuju Gunung Burangrang ini ternyata pada akhirnya ego ini akan dan keturunannya akan mewujud dalam masyarakat dan semuanya berakhir di telan masa menjadi setumpuk tulang belulang yaitu Gunung Burangrang simbolnya. Betapa mengenaskannya bila ternyata harapan untuk bersatunya sang ego dan nurani yang terlaksanakan, yaitu hampir terjadinya perkawinan antara Sangkuriang dengan Dayang Sumbi, gagal karena keburu hadir sang titik akhir, disimbolkan dengan kain kafan. Kita akhir manusia ini kan seluruhnya nanti dengan kain kafan itu ya. Betapapun tinggi kedudukannya. Jadi akhirnya suratan takdir sang ego tidak lain hanya rasa menyesal, teramat sangat dan marah kepada dirinya, maka ditendangnya perahunya, keegoisannya itu jadilah seonggok manusia transendental. Jadi misalnya manusia bisa menjadi manusia yang transendental apabila sudah menendang egonya, sudah membuang habis egonya. Ini disimbolkan dengan Gunung Tangkuban Perahu yang tertelungkup ya. Demikian lantaran masih penasaran dikerjanya terus sang nurani yang terserahkan Dayang Sumbi sekarang sudah menjadi nurani terserahkan dengan harapan sang ego dapat pulih bersatu ya. Tapi semuanya sang nurani tidak bisa terkejar, semuanya karena menghilang di Gunung Putri itu dan menjadi saksi ya. Menjadi saksi atas perilaku ego tadi, bunga jaksi simbolnya. Akhir kisah dari sang ego, Sangkuriang itu datanya kesadaran dengan berakhirnya kepongahan hawa nafsu, disimbolkan dengan ujung burung. Jadi ujung itu kan akhir, berung itu hawa nafsu. Dalam bahasa Sunda berung nafsu itu ujung dari berung itu nafsu ya biasanya diterapkannya untuk kata nafsu. Jadi di ujung burung ini Dayang Sangkuriang berakhir ya, nafsunya reda dan dia mencabut rasio, kemudian menjadi Gunung Malayang, kemudian melalui proses. Nah ini syarat-syarat untuk supaya
ego ini hilang itu dengan komunikasi yang baik ya, antara lain kalau di Sunda itu ada hade ku omong, goreng ku omong ya. Ini masalah komunikasi yang baik serta memperhatikan dan menjaga apa yang dimakan yang masuk ke perutnya, yaitu yang melalui kerongkongannya. Ini aktivitas sebagaimana perilaku kita agar mengurangi ego itu ya, komunikasi yang baik dan makanan yang baik. Ya, jadi lanjut. Jadi seperti itu. Lanjut, kita di dalam penutup ini akan mencoba membandingkan bagaimana tafsiran dari budayawan atau sastrawan, kemudian geologi, dan kemudian hermeneutika dari Pak Hidayat Suryalaga tadi. Kalau yang kisah aslinya atau yang tersuratnya tidak perlu dicantumkan lagi ya di sini. Jadi sebetulnya di sini ada 4 kolom, tapi yang kolom yang paling awal kiri ini kan cerita aslinya itu tadi ya. Jadi tidak perlu lagi dicantumkan. Jadi kira-kira Sungging Perbangkara itu kira-kira kalau dalam tafsiran budayawan itu adalah raja yang tidak dapat menahan keinginannya untuk menikahi gadis desa yang ia temukan di tepi hutan, yaitu Wayungyang, yang disimbolkan dengan babi Wayungyang. Itu sebetulnya gambaran dari gadis desa atau dari kasta yang rendah, gitu kata banyak budayawan. Kalau dari geologi mungkin tafsirannya di sini baru berupa gaya geologi yang akan membentuk gunung api, mungkin gunung api Jayagiri. Nanti kita lihat dari tafsiran T. Bahtiar ada 3 proses pembentukan gunung api di kawasan dataran tinggi Bandung ini. Nah, dari hermetikanya itu cahaya pencerahan tadi ya. Wayungyang adalah perempuan yang ya menarik lah ya, rakyat biasa yang lugu dan ingin tahu, banyak yang ingin tahu. Kemudian ketika ketemu raja itu dia mau diperistri oleh sang raja ya. Ini dalam kisah sastra atau budayawan ya. Secara geologi ini mungkin masih berupa geologi ya, gaya-gaya geologi pembentuk gunung api, dan dalam tafsiran hermeneutisme ini manusia yang masih berimbang akan keberadaan dirinya dan berkeinginan untuk menemukan jati diri kemanusiaannya. Terus Dayang Sumbi ini perempuan hasil pernikahan Raja Eswai dengan, jadi ini perempuan yang bermoral sebenarnya, korban iri hati, tapi dia tetap bekerja dengan menenun tadi ya, walaupun berada di tempat pengasingan ya, dan sangat setia kepada janji. Gaya geologi yang masih bentuk gunung api Gunung Sunda. Ini secara tafsir hermeneutiknya kata hati sebagai kebenaran sejati. Taropong, alat penting dalam mewujudkan karya yang seharusnya dijaga jangan sampai rusak atau hilang. Kemudian ini masih gaya-gaya geologi ya, untuk pembentukan Gunung Sunda, kemudian kesadaran kehati-hatian. Lanjut, kita terus bisa memberikan tafsiran Situmang, mungkin gambaran rakyat jelata ya, kayak agak-agak preman gitu, suka menjilat karena lidahnya kan selalu menjulur, namun dia sebenarnya setia ya. Ia berjasa kepada Dayang Sumbi mengambilkan teropongnya yang jatuh. Dan seterusnya nanti silakan dipelajari, pada dasarnya dengan cerita Sangkuriang atau legenda yang sangat terkenal populer di dataran tinggi Bandung itu, kita sebetulnya bisa membandingkan antara tafsiran budayawan, sastrawan, geologi, dan juga tafsiran yang sudah ke arah filosofis ataupun ke arah sufistik ya, yang seperti dilakukan oleh Hidayat Suryalaga pada tahun 2005. Silakan ini bisa dipelajari. Lanjut, bahan diskusi berikutnya. Lanjut, saya kira supaya waktunya ini nanti bisa dibaca saja ini bahan ininya. Ini saya berupaya membandingkan penafsiran dari para budayawan, geologi, dan yang terakhir dari Hidayat Suryalaga. Jadi ini bahan diskusinya kira-kira ya, kesimpulan atau pelajaran yang bisa kita pelajari dari presentasi tadi, bahwa geowisata berbasiskan kepada warisan geologi, yakni keragaman geologi yang telah dinilai dan memiliki nilai yang mengharuskannya dikonservasi. Keragaman itu sendiri mulai dari bentang alam, batuan, mineral, fosil, hingga proses geologi. Nilai-nilai yang mungkin dikandung oleh suatu keragaman geologi yang perlu diteliti bisa mencapai 30 nilai ya. Banyak sekali sebetulnya, dan ini bidang yang sangat terbuka untuk masih luas di Indonesia terutama, masih banyak yang perlu kita pelajari tentang nilai-nilai suatu kawasan. Geowisata sebagai pariwisata yang memanfaatkan sebanyak mungkin informasi bidang geologi merupakan suatu bentuk pemanfaatan warisan geologi atau keragaman geologi yang memiliki nilai tertentu. Karena geowisata seiring dengan pelestarian atau konservasi atas keragaman atau warisan geologi tersebut. Kemudian geowisata tidak sekedar geologi, bahkan di dalam geowisata sebenarnya lebih dominan aspek pariwisatanya. Namun tetap aspek geologinya menjadi faktor utama. Lanjut. Bahan diskusi lainnya saya kira lanjut. Salah satu aspek atau pilar penting dalam geowisata adalah unsur budaya, dan salah satu unsur budaya adalah mitos atau legenda atau cerita rakyat. Serta salah satu cerita rakyat yang sangat terkenal di Indonesia yang tafsirnya berkaitan dengan sejarah geologi adalah kisah Sangkuriang dengan sejarah geologi dataran tinggi Bandung.
Legenda Sangkuriang dapat ditafsirkan dengan tepat sebagai mengandung riwayat atau sejarah geologi dataran tinggi Bandung, sebagaimana telah dilakukan oleh Kusuma Dinata tahun 1959. Ya, beliau kini guru besar di Teknik Geologi TB. Bahkan menurut T. Bahtiar, ini sahabat saya, tahun 2015, tafsir geologi urutan peristiwa dalam cerita Sangkuriang mendukung penafsiran baru tentang penyebab atau terbentuknya Danau Bandung Purba, yaitu letusan Gunung Sunda. Dan bukannya letusan Gunung Tangkuban Perahu. Jadi selama ini, even bahkan Van Bemmelen ataupun kelompok berpendapat bahwa letusan Gunung Tangkuban Perahu lah yang membendung Citarum sehingga menjadi Talaga Bandung Purba itu atau Danau Purba itu. Tapi menurut Teh Bahtiar, bukan, itu adalah akibat letusan Gunung Sunda. Dan dalam urutan cerita Sangkuriang memang telaganya dulu ada, baru Sangkuriang membuat perahu ya. Nah ini seolah-olah mengisyaratkan bahwa terbentuk dulu telaga Bandung dan caranya adanya perahu yang menjadi cikal bakal tangkuban perahu. Sebagai bahan pengkayaan materi dalam pembangunan geowisata, legenda Sangkuriang yang sudah banyak diceritakan atau dituliskan itu dapat pula ditafsirkan sebagai hermeneutika sebagaimana dilakukan oleh Hidayat Suryalaga pada tahun 2005 yang memberikan pandangan lebih mendalam tentang pesan moral di balik cerita rakyat tersebut dan wawasan lebih luas tentang budaya asal cerita tersebut. Lanjut. Ini bagian terakhir dari diskusi, kesimpulan dan diskusi. Apa tujuan dari mengedepankan cerita legenda cerita rakyat ini, khususnya ya cerita Sangkuriang kaitannya dengan dataran tinggi Bandung itu adalah satu, membawa kalangan awam mengenal geologi secara populer dan menarik melalui cerita rakyat. Jadi sebagai pintu masuknya, entry point-nya melalui legenda ya. Diharapkan lebih menarik lagi. Kemudian memberikan alternatif tafsir kisah tersebut sehingga si pemandu geowisata tidak kaku hanya satu tafsir, hanya satu cerita yang sebagaimana, apalagi kalau hanya yang tersurat ya, di mana di situ ada perkawinan antara manusia binatang yang secara logika sangat tidak mungkin. Jadi ini seringkali ada pertanyaan, masa sih Dayang Sumbi dikawini anjing bisa melahirkan Sangkuriang gitu. Nah, dengan adanya tafsir-tafsir ini memberikan wawasan yang lebih luas lagi bagi para pemandu ya, bagi kita semua. Kemudian juga kita kalau dalam geowisata itu perlu melibatkan disiplin atau bidang yang lain ya, pengetahuan lain secara terintegrasi sehingga terjadi suatu suatu kontak, suatu perpaduan gitu sehingga kita lebih luas lagi wawasannya ya di dalam memahami fenomena alam dan budayanya. Kemudian terkait memori kolektif lokal, kaitannya dengan kisah Sangkuriang adalah apakah kisah Sangkuriang itu merupakan cerita rakyat, karya saksi mata dari peristiwa pembentukan dataran tinggi Bandung, atau karya manusia belakangan sebagaimana ilmu geologi merupakan hasil pemikiran yang dituangkan dalam bentuk ceritanya. Ini bahan diskusi yang sangat menarik ya. Kemudian legenda Sangkuriang juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengantar dalam mitigasi bahaya letusan gunung api, khususnya letusan Gunung Tangkuban Perahu. Kedepan mungkin legenda seperti kisah Sangkuriang dapat menjadi bahan penting dalam kajian geomitologi ya. Kalau Bapak Ibu semua buka-buka googling internet dengan kata kunci geomitologi, sekarang bidang ini sudah mulai berkembang ya. Bahkan universitas seperti Stanford University saja ini sudah mengadakan kajian tentang geomitologi. Bagaimana manfaatnya di dalam bagi masyarakat di dalam berbagai bidang ya. Dan ini juga menjadi dorongan untuk daerah lain ya, karena banyak sekali cerita rakyat di Indonesia ini seperti kisah Semong atau naga laut yang mencari mutiaranya, yang itu berkaitan dengan tsunami di Aceh ya. Ini sudah pernah bermanfaat karena di Pulau Simele itu tidak banyak korban waktu tsunami 2004 ya, karena dia masih mengikuti tradisi Semong ini ya, ketika air naik dia naik ke tempat yang lebih tinggi ya. Kemudian juga kita juga punya legenda Danau Toba, legenda Gunung Merapi, legenda Gunung Semeru dan lain-lain, banyak sekali yang masih banyak bisa kita pelajari di Indonesia ini. Demikian Pak Kang Denny, sahabat semua, apa yang bisa sampaikan sore ini, mudah-mudahan tidak terlalu panjang ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak, silahkan tarik nafas dulu nih Bapak-Bapak Ibu semuanya. Luar biasa nih Pak Oman, lengkap semuanya ya. Jadi ini juga pertanyaan tidak terlalu banyak. Baik Bapak Ibu semuanya juga menarik bahwa Pak Oman juga berdiri di dua kaki ya. Satu kaki adalah seorang geologis, satu kaki lagi seorang budayawan ya. Kemudian juga tadi beliau juga mempromosikan tentang geometodologi yang kemudian menarik juga bahwa ternyata kiasannya bukan hanya digali melalui ilmu geologi secara fisik ya, tapi juga ilmu budaya
kemudian ada nilai narasi di dalamnya. Baik Bapak Ibu semuanya, Pak Indra Badi, izin saya bacakan ya. Oh, Pak Indra Badi, oke. Baik Pak Oman, kita langsung masuk pertanyaan, kita singkat saja. Ini ada berapa pertanyaan Pak? Ini dari Boleh intervensi nggak? Pak Lobo, izin Pak, saya bacakan dulu ya dari chat ya. Oke. Nanti saya masuk ke Pak Lobo. Ini dari Bu Siti, Pak, dari Bu Siti Farja Rayani. Ini dari Unsil ya. Dari Unsil ya. Dari Unsil Pak. Dari Unsil ini pertanyaannya begini Pak. Selamat sore Bu Siti. Rajin terus, hadir terus Pak. Baik, apakah cerita daerah pada masa lalu yang terkandung dengan syarat dengan buku dongeng tersebut bisa diterima oleh logika masyarakat, dan kemudian bagaimana Pak, seberapa penting Pak unsur budaya itu cerita itu dimasukkan dalam konsep geowisata Pak? Silakan Pak. Ya, jadi suatu cerita atau suatu karya budaya itu sebetulnya kan tergantung kita menafsirkannya ya. Dalam istilah para budayawan itu kan suatu budaya bisa di fill in, bisa diperbaharui. Ini tergantung kita. Jadi apa yang dilakukan oleh Surya Laga 2005 tadi, menafsirkan cerita Sangkuriang dan hermeneutik kan suatu upaya bagaimana dia menjadikan kisah Sangkuriang itu powerful di dalam memberikan tuntutan moral ya, bahwa tidak semata-mata hanya kisah sebagaimana tersurat gitu, ada nilai-nilai moral di dalamnya. Dan demikian juga cerita-cerita yang lainnya, karena bagaimanapun sebagai sebuah entitas yang ada di masyarakat itu tidak bisa dihilangkan. Adanya cerita rakyat segala macam itu adalah bagian dari budaya masyarakat. Jadi saya kira di sini justru yang diperlukan adalah bagaimana menafsir kisah itu sehingga bermanfaat bagi kita ya. Seperti tadi bagaimana kisah Sangkuriang yang tadinya sepintas seperti ada perkawinan manusia dengan hewan, ternyata setelah ditafsir oleh hermeneutika bahkan menjadi lebih tinggi kandungan pesan-pesan cerita itu gitu ya. Okay. Kemudian apakah ini bermanfaat di dalam geowisata? Ya jelas, karena geowisata kan harus menghargai budaya lokal. Bayangkan saja apabila kita datang ke suatu tempat dengan satu program geowisata, tapi kita malah di situ memaki-maki atau mengesampingkan atau berdebat dengan masyarakat setempat tentang cerita tradisi, bahkan itu akan menimbulkan suatu penolakan. Ketimbang itu kan mendingan kita berdialog dengan masyarakat, bagaimana ternyata ada beberapa tafsir tentang cerita itu dan kita mengambil satu yang paling bermanfaat bagi kedua belah pihak. Kalau dari saya kira-kira seperti itu ya. Oke. Pak Oman, sebelum masuk ke Pak Lobo, ini pertanyaan lagi dari Dian Hardiansah, Pak. Ini apakah warisan geologi itu pemahamannya terbatas pada lokasi tipe batuan yang khusus, singkapan yang unik, atau dari sejarah geologi yang spesifik agar suatu lokasi dapat diangkat sebagai warisan geologi? Apakah bersifat fisik, Pak? Silakan, Pak. Ya, pertama-tama harus ada tampilan fisik yang menariknya ya. Dan biasanya itu yang prioritas itu yang secara kasat mata langsung terlihat. Dalam hal ini bentang alam. Tapi kemudian kalaupun bentang alamnya tidak terlalu menarik, tapi kalau di situ ada kandungan lainnya yang ternyata bernilai tinggi secara warisan geologi, artinya perlu dikonservasi, itu juga bisa menjadi dasar penetapan suatu kerabatan geologi menjadi warisan geologi. Gitu ya. Tapi ini kan kalau di alam itu mesti ada suatu kawasan gitu ya. Jadi kalau hanya persatuan begitu kan mungkin lebih baik dibawa ke museum gitu ya, ke in situ sebagai alat untuk konservasinya. Tapi kalau ini mau suatu hamparan atau suatu singkapan yang luas, itu baru setelah dinilai baru bisa dijadikan warisan geologi. Jadi tidak mesti bentang alam sebetulnya ya, bisa juga kandungan lainnya seperti ada mineral yang penting, ada fosil dan sebagainya. Ya. Baik, terima kasih Pak Man. Baik, kita masuk ke Pak Lobo. Setelah itu saya minta Pak Budi nih, Pak Budi dari Gunung Sewu nih. Beliau juga penggiat juga, nanti mohon ininya Pak ya, mohon sedikit pandangannya. Silakan Pak Lobo. Pak Budi ya, selamat sore Pak Budi. Terima kasih Pak Denny. Waduh, saya dapat kehormatan ini. Ya. Tapi saya boleh nggak mengundang sedikit sekarang ini, karena Pak Oman ini sudah banyak sekali dongengnya gitu ya. Jadi kita nobatkanlah beliau ini jadi pendongeng baru gitu ya. Tapi sebelumnya saya mengajak pada kita semua untuk kita memberikan tribut ya, salam hikmat kepada almarhum ya, pendongeng geologi yang sudah meninggal, yaitu Pak Rofiki ya. Ya. Beliau pernah jadi ketua geologi kita
Dan beliau adalah orang yang penggiat ini, bagaimana mengajarkan geologi kepada masyarakat dengan dongeng-dongeng geologi, tanda kutip dari beliau ya. Dan beliau mengaku memproklamirkan dirinya sebagai pendongeng geologi. Itu adalah salah satu cara untuk kita menghargai geologi tadi. Pak Oman, terima kasih ya. Jadi kita doakan Pak Rofiki semoga arwahnya diterima di sisi Allah dan selalu dalam keadaan yang baik. Terima kasih. Amin, Pak. Ya. Amin. Ya, Pak Oman ya. Pak Oman selamat ya, sekali lagi salut saya ya. Bapak menekuni ini semuanya dan menggalakkan ini semuanya sangat baik sekali Pak. Ada beberapa hal yang tertinggal Pak sama saya. Pertama, tadi Pak Oman menyampaikan bahasanya ini perlu kita protect. Tapi dengan Capman nggak cukup Pak proteksi ini Pak. Coba Bapak lihat lagi lah. Kalau proteksi ini hanya sebatas keputusan menteri nggak cukup Pak ya. Jadi geowisata, geopark, whatever ini harus diangkat lebih tinggi lagi Pak ya. Makanya saya kembali kepada pertanyaan atau kepada argumen ya, bahwa bukankah yang semua ini yang tadi diceritakan Pak Oman ya, semua itu adalah tidak lainlah wisata alam Pak ya, tanda kutip ya. Apakah bisa? Karena kita ada memuaskan mata kita, memuaskan hati nurani kita dengan bisa bersenang-senang di satu alam terbuka ya. Dan saya pikir itu perlu kita lebih spesifik. Saya ingat begini Pak, cara menjual geowisata ini yang dikatakan geowisata ini, ilmu geonya kemana Pak? Geo ini lebih banyak kita harusnya adalah ke bawah tanah gitu ya Pak Supardiono ya. Itu ada senior saya itu Pak Pardiono itu ya. Ya. Jadi geowisata ini ceritanya begini Pak. Pak bayangkan ya. Bapak mungkin melihat film-film seperti Jurassic Park. Ya. Ya, itulah satu manifestasi geowisata ya. The Core ya. The Core itu mana filmnya ada seorang menjadi namanya itu bukan astronot tetapi masuk ke dalam inti bumi ya. Dengan pesawatnya menceritakan banyak masalah geologi. Who knows, satu saat kita bisa masuk dalam inti bumi ya. Kemudian film Armageddon ya. Bapak Ibu semua tahu ceritanya bagaimana dia bisa menaiki satu komet untuk melakukan satu penyelamatan bumi ya. Itu adalah hal-hal yang saya pikir lebih ke geowisatanya Pak ya. Apalagi Pak, Dante Park ya. Film Dante Park itu ya. Meletusnya gunung sebenarnya gunung yang di Washington gunung apa? Lupa saya. Yang gunung apa itu di utara Amerika itu ya. Ya. Di ini ya, itu ya. Itu film bagus itu ya. Grand Canyon. Ya. Itu mungkin banyak menunjukkan ada masalah geologinya dari segi yang bisa dikaitkan dengan Jurassic Park dengan fosil ya. Banyak sekali terbang. Nah, itu mereka lakukan geowisata di sana Pak gitu. Itu maksud saya Pak ya. Yang banyak sekali ya. Jadi mungkin Pak perlu kita melihat ke sana ya. Tadi seperti juga ada pertanyaan Ibu apa tadi ya. Apakah hanya bentang alam saja menjadi patokan kita ya. Dan terakhir Pak ada satu pertanyaan lagi yang paling penting Pak. Itu apakah legenda Sangkuriang ini dengan batuan dan gejala geologinya pernah kita lakukan checking dengan dating, Pak? Ya, oke. Baik, ya, Pak dengan radiodating bagaimana? Apakah ini ada korelasinya dengan legenda rakyat dan segala macam itu, Pak? Terima kasih sebelumnya. Terima kasih, Pak Labo. Baik, Pak Man, mungkin ada kajian geologinya, Pak. Apakah ada kaitannya, Pak? Pak Man? Oh, ini kayaknya bermasalah nih, Pak Man nih. Baik, Bapak Ibu semuanya, ini ada sedikit gangguan teknis nih, Pak Oman tidak bisa merespon nih kelihatannya mungkin koneksi sama Pak. Baik, Bapak Ibu semuanya, ini juga saya akan sampaikan ke Pak Oman, saya coba kontak lagi, tapi sebelumnya saya izin kepada Pak Budi nih sedikit Pak sharing Pak di Geopark Sewu, mungkin juga punya pengalaman juga di sana Pak yang bisa disaringkan ke forum Pak. Silakan Pak Budi. Oh, Pak baru muncul. Mohon maaf tadi saya agak keputus. Oke, ada pertanyaan dari Pak Lobo Pak, tapi ini sudah ada Pak Budi Pak. Oh, mau Pak Budi dulu? Ya Pak Budi dulu. Boleh silakan. Ya, mangga.
Aduh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oh, ini para senior ini. Aduh, Pak Denny, Pak Oman khususnya ini sebuah pencerahan nih. Ini kebetulan hal yang sama, Pak. Karena dalam riwayat sebuah legenda, kalau ini tema Asur ini kan Sangkuriang ya. Ya. Itu merupakan apa ya? Semacam dongeng, Ya. telling storytelling. Dan ini kami merasakan, Pak, beberapa saat yang lalu, bahwa hal-hal yang demikian ini bisa menambah nilai, bahan promosi dalam suatu kawasan kami, Pak. Ya. Karena kelihatannya ini memang cerita-cerita ini sudah masuk di dalam sebuah toponimi, yaitu sebuah bidang keilmuan dalam apa ya, linguistik, yang membahas tentang asal-usul daerah, dan ini merupakan perpaduan antara bidang etnologi dan kebudayaan, Pak. Ya. Kami di Gunung Sewu justru mengangkat hal-hal yang demikian sekarang ini untuk menambah nilai tambah dari para pemandu di dalam mengembangkan ini. Karena memang ternyata ada beberapa yang keterkaitan antara cerita yang ditinggalkan oleh nenek moyang ini dengan terjadinya sebuah proses wilayah, khususnya kalau kami bicaranya objek geowisata maupun geosite, Pak. Pindul, itu bla 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 bla, itu ada putri raja menggendong anak, dikejar-kejar, tertabrak tebingnya, akhirnya mendul menjadi pindul. Ngelanggeran, itu sebelum nama Ngelanggeran itu ada legenda, ada gunung ABC. Itu kalau dikaitkan Pak Oman, itu luar biasa. Ada link tentang terjadinya suatu wilayah daerah. Kami berterima kasih ini pencaraannya sehingga lebih menyemangati kami, Pak, untuk mempolemikkan suatu wilayah lah. Karena kami sudah menyusun, ini sudah jadi nih, itu kami kumpulkan semua cerita di geosite, yang kami sebut itu namanya Ensiklopedi Gunung Sewu. Cerita rakyat, tinggal sekarang mengenali cerita ini bagaimana dengan link dengan bumi kita. Ternyata kami pernah kemana-mana, Pak. Tidak hanya di Indonesia. Bayangkan di New Zealand. Kami waktu masuk di Gua Waitomo, Pak. Oleh pemandu lokalnya dari suku Maori itu ada stalaktit, stalagmit yang berbagai ketinggian. Itu adalah rajanya, itu istrinya, dan itu adalah binatang peliharaannya. Artinya bahwa ini bumbu. Cuma nanti berapa persen tentang riwayat, berapa persen tentang unsur ilmiah, inilah yang harus diperhatikan. Kami yakin jangan sampai dihilangkan, mungkin 20% cerita riwayat, 80% tentang ilmiahnya. Sekali lagi Pak Oman, terima kasih. Kita tunggu. Sama-sama Pak Budi, terima kasih sudah menyimak. Ya, nanti kita bahas ya. Sore-sore aja inilah. Ya, ensiklopedi Gunung Kidul barangkali nanti bisa kita bahas bareng-bareng Pak ini. Pak. Baik, sangat tertarik Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Denny sudah Ya, jadi saya mencoba ini Pak Denny ya, menjawab Pak Lobo dan Pak Budi juga komentar ya. Silakan. Jadi saya sangat setuju dengan Pak Lobo untuk mengangkat masalah geokonservasi atau dalam bahasa Pak Lobo proteksi tadi ke tataran yang lebih tinggi ya. Nanti mungkin perlu jadi bahan diskusi khusus itu. Ya memang geowisata itu juga bisa disebutkan sebagai bagian dari wisata alam, walaupun unsur budayanya di situ juga jangan ditinggalkan karena justru pemanis atau yang membuat menarik dari geowisata adalah unsur budayanya diantaranya ya. Kemudian bahwa tadi yang sangat menarik bagi saya dari Pak Lobo itu sebetulnya yang kedua yaitu bagaimana kira-kira kalau dalam bahasa saya melibatkan sentuhan teknologi di dalam packaging dari cerita rakyat ini ya. Jadi tadi kalau di luar negeri itu dari kisah tadi yang beberapa disebutkan oleh Pak Lobo, saya belum sempat nonton semuanya, tapi beberapa sudah ya, seperti tentu saja Jurassic Park ya, sangat populer. Kemudian Dante, apa tadi yang bintang film 007 itu ya, X-Files ya, X-Files. Itu juga saya pernah nonton. Jadi memang sebetulnya Indonesia kaya sekali dengan bahan itu, dan kalau diberi sentuhan teknologi dengan sentuhan generasi milenial saat ini mungkin akan lebih menarik lagi ya Pak Budi ya, di Gunung Sewu nanti mungkin bisa di ini ya, ataupun teman-teman di Belitung ini ada Pak Yudianto ya. Nah, ini sangat menarik bagaimana misalnya menceritakan granit Belitung dengan sentuhan modern ya, dengan orang kayak
melalui lubang waktu bisa kembali ke masa lalu dan seterusnya gitu, bisa diangkat menjadi cerita-cerita yang menarik ya. Termasuk juga kisah Sangkuriang bisa di packaging dengan sentuhan teknologi saya kira ya. Ya. Ini suatu gagasan yang sangat brilian dari Pak Lobo karena kita di dalam masa COVID-19 ini kan lebih banyak di rumah. Jadi nanti keterampilan teknologi IT ini yang bisa lebih banyak berkembang, dan ini nanti dengan sentuhan digabungkan budaya akan menjadi sesuatu yang sangat baik, sangat bernilai saya kira ya untuk geowisata. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak. Memang bagaimanapun cerita rakyat itu sudah ada di sana di masyarakat. Jadi memang kita tidak bisa meninggalkan itu semua. Alih-alih meninggalkan, menolak atau meniadakan itu bahkan akan menyebabkan suatu perlawanan dari masyarakat. Ya lebih baik kita integrasikan dalam geowisata ini menjadi sesuatu yang saling melengkapi gitu ya. Bahwa kalau itu memang benar terjadi dan diceritakan oleh rakyat, kan berarti sebenarnya kita ikut membantu memelihara memori kolektif dari masa lalu yang sangat bermanfaat bagaimanapun ya nanti, karena itu sebuah pengetahuan. Kalaupun itu adalah suatu imajinasi atau suatu rekaan sebagai hasil budaya, kita juga bisa memberikan menggali, mendalami bagaimana cara orang di masa lalu berpikir, dan bahwa mereka juga sebetulnya sudah menggunakan akal pikirannya dengan sebaik-baiknya tapi sesuai dengan masanya pada waktu itu. Saya kira memang ini yang perlu selalu dilibatkan Pak Budi ya. Sangat setuju lah. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Oman. Saya ingin ke Pak Asep. Pak Asep, ada Pak Asep? Terima kasih. Siap. Ya. Terima kasih. Maka Pak Asep Permana. Pak Asep, saya izin Pak, ingin teruskan kembali Pak dari tentang geometodologi ini berkaitan tentang masalah untuk pendataan ya, untuk diajukan sebagai pedoman ya. Kira-kira bagaimana kaitan dengan ini Pak, dengan pendataan geometodologi ini Pak di dalam penyusunan pedoman Pak untuk geometodologi. Terima kasih Pak Denny. Sebuah kehormatan buat saya ini para senior semua, Pak Lobo, Pak Oman, dan Bapak semua, ada Pak Ade, dan mungkin saya tidak sebutkan satu persatu. Sebenarnya mungkin sedikit bercerita masalah pedoman warisan. Kita ketahui bahwa knowledge itu kan terkait dengan warisan dan geowisata itu memang Badan Geologi dari awal menginisiasi itu, dan ketika saya banyak berkecimpung dengan teman-teman di warisan dan banyak mendapat pertanyaan dari teman-teman di daerah terkait masalah itu, kita berinisiatif gitu, ayo kita bikin pedomannya lah biar teman-teman di daerah bisa, atau teman-teman di perguruan tinggi atau teman-teman di pengurus IAGI bisa melakukan sendiri bagaimana menginventarisasi terkait dengan keragaman tersebut. Hingga tahun 2017 bersama teman-teman kita mengeluarkan pedoman inventarisasi. Jadi di situ kriterianya bagaimana menginventarisasi keragaman, kemudian mengidentifikasinya menjadi sebuah warisan geologi gitu. Dan ini juga sedikit menyambung dengan Pak Lobo terkait masalah regulasi ya. Mungkin betul ya bahwa dengan permen saja tidak cukup. Tapi ketika semua aturan itu belum ada, kita ingat Karang Sambung yang menjadi wadah buat teman-teman geologi. Kalau belum Karang Sambung tentunya belum bisa jadi geologi, dan waktu itu perlu dikonservasi. Dan waktu itu adalah Menteri SDM, belum ada peraturan sama sekali terkait masalah konservasi. Menteri SDM mengeluarkan surat keputusan bahwa Karang Sambung dikonservasi untuk kegiatan pendidikan. Nah, itu sebenarnya menjadi dasar gitu, dan dengan lahirnya Undang-Undang 23, saya pikir ada pembagian kewenangan di sini sangat jelas bahwa pemerintah pusat memang melakukan penetapan terkait kawasan cagar alam, terkait warisan geologi. Tapi terkait pengelolaan tetap adalah pemerintah daerah dalam hal ini. Tentunya pengelolaan ini bisa lebih strict lagi, karena kalau kita tahu ya peraturan daerah bisa mengeluarkan hukuman pidana gitu ketika merusak. Tapi kalau permen kan hanya melakukan penetapan. Tapi ketika pengelolaannya daerah, bahwa penetapan-penetapan yang dilakukan itu menjadi acuan dalam tata ruang di daerah, kemudian dijadikan situs-situs untuk pendidikan, ataupun untuk geowisata, ataupun untuk kegiatan lainnya, tentunya dengan peraturan daerah bisa menekan hukumnya lebih kuat, karena bisa mengeluarkan hukum pidana ketika merusak sebuah warisan. Mungkin itu sedikit gambaran terkait masalah regulasi, menyinggung tadi masalah Pak Lobo, dan alhamdulillah untuk Geopark juga sekarang sudah ada perpresnya, sehingga pengembangan kegiatan geowisata di Geopark juga bisa ada payung hukumnya secara nasional lah, kurang lebih seperti itu. Jadi bersyukur dengan adanya regulasi yang ada sebelumnya. Nah, terkait Pak Denny, memang dalam pedoman kami memang cuma ada 3, Kang Denny, terkait masalah bagaimana cara menginventarisasi, yaitu dari nilai saintifik, kemudian dari nilai keilmuan, dan pariwisata. Nah, terkait dengan nilai-nilai pariwisata itu mungkin yang bisa dikaitkan dengan geometodologi tadi gitu. Jadi
terkait masalah estetik, masalah budaya, itu masuk dalam nilai-nilai yang dimasukkan dalam nilai pariwisata dalam identifikasi yang kami punya ya, dalam pedoman yang kami punya. Jadi kalau kita ketahui, Pak Oman sudah sangat banyak menjelaskan tadi, kalau kita kenal Hoss itu, Thomas Hoss kan bapaknya geowisata di Indonesia ya, di dunia lah kurang lebih, dia banyak publikasi terkait masalah itu. Ada 3 hal yang penting menurut dia kan, yaitu geowisata itu adalah kegiatan geokonservasi, geointerpretasi, dan geohistory. Dan geohistory ini yang paling penting menurut saya, dan tidak semua orang bisa memahami, bisa menceritakan lah sebuah sejarah geologi ataupun kaitannya dengan budaya. Dan di Indonesia mungkin saya cuman bisa kita lacak lah, mungkin Pak almarhum Pak Ropiki, kemudian Pak Awang Harun Satyana, kemudian Pak Theo Bahtiar, mungkin Pak Oman sendiri sebagai orang geologis yang punya kemampuan untuk storytelling gitu. Nggak semua geologis punya kemampuan storytelling untuk menyampaikan sejarah, apalagi hubungannya dengan budaya dan lain sebagainya. Saya pikir itu perlu diakomodir nanti Pak Denny terkait masalah geometodologi mungkin bisa dikaitkan ke dalam nilai pariwisata ya, yang dalam hal ini dalam pedoman kami. Mungkin itu tanggapan saya, punten semuanya, para senior semua. Terima kasih Pak Asep. Baik, terima kasih Pak Asep. Terima kasih. Ya. Baik Pak, ini juga saya meminta kepada teman-teman HPI Pak, selaku di lini paling depan nih, garda paling depan nih, ada Kang Denny AM dari HPI Jabar nih, berkaitan tentang geowisata. Apakah sudah bisa berkaitan geometodologi ini, apakah sudah mulai dipraktekkan di dunia nyata Pak, di kegiatan geowisata. Baik, kepada Kang Denny AM. Assalamualaikum buat Pak Oman, Kang Denny. Kebetulan mewakili dari HPI DPD Jabar ini kayaknya baru saya sendiri, padahal saya tadi dapat dari HPI Jabar bahwa ada materi ini. Ternyata yang Pak Oman berikan itu merupakan suatu materi yang benar-benar dibutuhkan sebagai seorang profesi pramuwisata. Jadi yang Terima kasih Pak. Jelaskan itu benar-benar merupakan materi yang paling dibutuhkan sebagai kita duta pariwisata, menjelaskan tentang wisata Bandung yang termasuk Tangkuban Perahu, daerah Lembang, tentang cerita Sangkuriang, semuanya itu adalah materi yang benar-benar dibutuhkan sebagai seorang pramuwisata. Ya, sebetulnya saya juga dari HPI DPD Jawa Barat, saya pas kebetulan dapat ilmu ini sangat bermanfaat sekali kita sebagai pemandu wisata. Terus kemudian juga mudah-mudahan nih tentang materi ini bisa kita mendapatkan lebih lagi dari Pak Oman atau dari Kang Denny, atau katanya geowisata itu akan menjadi ada seorang pemandu yang khusus tentang geowisata nih. Ya mudah-mudahan saya bisa bergabung menjadi seorang pemandu geowisata yang khusus gitu. Karena saya belum mendapatkan informasinya tentang itu. Buat Kang Denny atau Pak Oman, terima kasih. Materi ini benar-benar sangat bermanfaat sekali. Saya sebagai seorang pramuwisata nih, mudah-mudahan nanti kita ada ulangin lagi khusus para pramuwisata yang belajar tentang materi-materi tentang geowisata tersebut. Mungkin dari saya itu hanya pertanyaannya tentang kapan nih ada tentang khusus untuk penerimaan sebagai geowisata, pemandu geowisata itu Kang Denny, kayak gitu aja dari saya. Terima kasih untuk semua materi, ya, untuk Pak Oman, untuk Kang Denny, dan semuanya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Denny. Baik Pak Denny mungkin. Ya Pak Man. Pak Man. Ini bermasalah lagi ya. Baik, sedikit Pak Heriadi mungkin bisa bantu Pak. Nanti kalau diminta atau kita bisa ketemu untuk membahas lebih lanjut bagaimana materi-materi berkaitan dengan hubungan geologi dan budaya ini bisa diperdalam lebih lanjut untuk kawasan lainnya juga Indonesia. Terima kasih. Ini ya, silakan Pak Heriadi, singkat aja Pak. Oh iya. Wah, terima kasih Pak Denny, Pak Oman, dan bapak-bapak semua. Jadi ini sudah makin berkembang ya. Sebelumnya bagaimana geowisata dikaitkan dengan medika ya, yang Pak Dr. Andri. Kemudian sekarang lebih ditekankan lagi tentang budaya, sejarah. Jadi memang sesuai dengan konsepnya bahwa untuk pengembangan satu kawasan geowisata itu harus ada keterkaitan antara keragaman geologi, keragaman budaya biologi, dan keragaman budaya. Itu harus ada keterkaitan.
walaupun tidak menjadi geopark, geowisata pun harus ada menjelaskan seperti itu. Karena tidak bisa kita melakukan sebetulnya satu track gitu ke lokasi, kita tidak hanya menjelaskan tentang ini dari aspek geologinya aja. Itu karena pesertanya itu dari berbagai kalangan. Saya kira itu aja Pak Denny. Terima kasih kesempatannya. Jadi intinya senang sekali ini sudah makin memperkaya geowisata ini. Ya. Jadi melibatkan berbagai banyak komunitas ya, disiplin ya. Memang salah satu-satunya anak organisasi IAGI yang ada 7 itu. Jadi geowisata nih, MAGI masyarakat geowisata ini yang menerima berbagai disiplin, baik dari ekonomi, sastra, kemudian fisika dan sebagainya. Satu-satunya, yang lain mungkin terbatas hanya disiplin ilmunya. Jadi mudah-mudahan Pak Oman ini sudah menginisiasi ini, Pak Asep dan Bapak Basar semua, Pak Denny dari API, Pak Sigit, aduh ini senior saya. Jadi saya mudah-mudahan ini ke depan akan lebih memperkaya geowisata ini. Terima kasih Pak Denny. Terima kasih. Baik, saya ingin kepada Profesor Mega nih, terima kasih sudah selalu hadir. Saya juga sudah menjadi selamat nih evaluator UGG nih. Terima kasih. Bu Mega izin untuk bisa muncul Bu sedikit tentang hatur nuhun. Pandangan Bu Mega nih berkaitan tentang ini Bu, tentang kegiatan geomitologi nanti penerapan di Ciletu mungkin. Tadi saya pikir penjelasan Pak Oman sudah sangat detail ya. Tentang mitosnya begitu untuk pendukung geowisata ya. Karena sekarang kalau di geopark sendiri istilahnya warisan tak benda ya, budaya tak benda itu jadi terpisah lagi sendiri. Kalau dulu kan masuk di dalam culture aja semua. Jadi ada yang benda dan tak benda. Sekarang di UNESCO sendiri di dalam geopark itu dipisahkan. Jadi yang intangible dan tangible. Jadi yang mitos ini nanti menjadi bagian intangible heritage-nya gitu. Jadi di dalam geopark itu menjadi lebih kuat lagi gitu. Jadi tapi memang harus dihubungkan lagi tadi dari aspek kegeologiannya apa begitu ya, seperti tadi disampaikan Pak Heryadi. Jadi tetap memunculkan juga cerita kaitannya antara dengan geologinya apa, dengan hayatinya apa begitu, sehingga muncul ada dongeng atau mitos yang dikenal oleh masyarakat seperti itu. Dan saya harapkan mungkin di beberapa geopark yang sekarang mungkin sedang ditata ataupun dibikin ya, tadi seperti disampaikan, jadi sekarang sudah mulai dibuat kajian lah gitu ya, dibuat kajian-kajian yang memang sudah ada sekarang bidang ilmunya yang tadi sampaikan Pak Oman juga ya, didalami keterkaitan antara mitos dan keterjadian satu site atau suatu objek geologi. Saya kira mungkin itu aja. Ya, baik. Terima kasih Bu Mega. Baik, sedikit ini pandangan dari Kang Aris Nugroho nih, selaku pelaku dari Geotrek Indonesia. Mungkin Kang bisa kasih pandangan dikit Kang. Sharing Kang. Di Bogor ya. Di geowisata gimana Kang? Silahkan. Saya terlambat nih, Kang Denny kayaknya udah. Enggak, tapi alhamdulillah lah kalau melihat ini bagaimanapun juga ya, saya juga sama seperti Pak Haryadi gitu, semakin banyak gitu ya, jadi mengenai geowisata ini. Cuman memang harus terus jadi terus membumi lah istilahnya. Insya Allah lah ya, mungkin beritu waktu nanti lama-lama industri geowisata itu menjadi semacam industri yang masif juga di pariwisata. Ya gitu aja Kang Denny, nuhun. Oke, terima kasih Kang. Baik, ini ada yang resen juga, ini mungkin sebagai penanya terakhir dari kegiatan hari ini karena sudah mendekati maghrib nih. Dari Kang Rizky Rojabi, silakan bisa open mic. Kang Rizky Rojabi ada? Silakan. Oke, kalau tidak ada? Oke. Ada Pak. Oh ada, silakan Kang Rizky, silakan. Tadi sudah resen. Silakan. Silakan Kang Rizky. Oke. Ya, halo? Bisa? Kang Rizky Rojabi? Oke, kelihatan tidak. Baik, kalau begitu karena waktu sudah menunjukkan pukul 5:29, sebentar lagi ada. Jadi saya kembalikan lagi nih ke Pak Indra Badi. Pak Indra, kira sudah cukup ya?
Kang Denny, pertanyaannya tolong didokumentasikan ya. Oh iya Pak. Oh ya, mohon maaf ini izin juga buat teman-teman semuanya yang tadi ada pertanyaan yang tidak terjawab. Jadi insya Allah nanti akan saya teruskan kepada Pak Oman. Nanti Pak Oman juga nanti akan memberikan informasi atau jawabannya melalui WA ataupun dengan cara apapun ya mungkin ya. Nanti bisa Ya. di-share lagi. Baik Pak Indra. Pak Indra ini masih mute Pak. Masih mute Pak. Ya silakan Pak. Sudah ya? Sudah. Ini mohon maaf, ini karena waktunya sudah cukup ya. Mohon maaf yang belum bisa bertanya langsung. Nanti akan kami tampung. Kami nama Mageti mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu dan Bapak semua. Tadi ada beberapa catatan yang saya lihat masih terlewat, yaitu ada yang komen geo itu jangan cuma geologi aja katanya, ya begitu. Kemudian ada Gunung Palasari yang tidak terungkap di presentasi Pak Oman ya. Kemudian masalah permen, kemudian itu yang saya selintas. Tapi semuanya terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat buat kita, khususnya untuk geowisata. Geowisata ini adalah juga bagian dari sumber daya geologi ya. Dari aspek geologi tata lingkungan juga merupakan bagiannya juga. Terima kasih. Semoga kita bertemu lagi nanti hari Sabtu ada Pak Bahtiar, Pak Titi Bahtiar untuk mempresentasikan juga. Kita bergabung kembali besok. Nah, ya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Oman atas presentasinya. Kemudian ke Pak Budi juga terima kasih. Pada teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya terima kasih. Pak Sepan juga terima kasih. Kalau mau terima kasih. Baik Bapak Ibu semuanya, karena waktu jualan yang memisahkan kita, tapi bukan berarti kita nggak selesai hari ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi besok malam mingguan, Pak. Pukul 4 sore seperti biasa. Ditunggu. Ditunggu semuanya. Yeah. Baik, terima kasih. Baik, selamat sore. Sampai ketemu lagi. Ya. Selamat sore. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam semuanya. Ya? Oh iya, belum foto dulu nih. Foto-foto dulu. Foto dulu. Oke, lupa nih. Siap, lupa dibuka. Ya, siap. Salam Pak Haryadi Rahmat. Oke. Lagi. Siap. Lagi Pak. Dibuka kameranya. Siap. Ya. Oke, lagi Pak. Ini banyak nih, ada 3 ya. 1, 2. Sip, ya. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Prof. Mega, terima kasih. Numpang. Informasi buat yang mau pensiun dan yang sudah pensiun besok nonton ya, jam 9. Ya, siap. Ya Pak Her, saya juga sudah pensiun Pak. Aduh. Halo, Siap, terima kasih. Pak. Salam Oman mencampahannya ya, boleh ya. Mangga. Mana pula tadi ada Pak Supardino, Pak Dedi. Pak Supardino mana? Semuanya. Betty, terima kasih Betty. Mega, selamat ya. Selamat lagi yang keberapa kali, pokoknya wilujeng Halo lah. Mega. Atur nuhun. Kemarin saya kumpul dengan Pak Rudi, dengan Pak Yunus. Ini mah asli katanya. Ya, Dan itu Prof. Mega. cuma 2 kali Pak. Tahun lalu ngelamar gagal. Ini tahun Pak ini. Ami, aduh baru masuk ya, Pak Ami. Amin. Yang wilujeng mau Mega. Ya, atur nuhun. Ya, terima kasih. Apa kabar juga? Betty, salam Betty. Dalam Mega mah anjing nggak usah ikut.